This message for Ya Imin. I hear that you want to go to Australia or Malaysia. Please come to Dubai. Penistaan terhadap simbol-simbol keagamaan yang sajadah dibakar dan lain-lain itu laporan juga kita masukkan hari ini. Jadi ada 2 laporan yang kita laporkan. Itu diputuskan untuk dibakar, guys. Itu, guys. Logikanya tengah malam. Kami datang untuk melaporkan yang bersangkutan berkaitan dengan pelecehan seksual. Kalau kasih waktu saya. Ngapain dikasih waktu? Kamu ya gak ngasih waktu. Waktu untuk aku tenang. Aku buat kau nggak tenang juga. Ya, jadi secara pribadi. Biar tidak ada nanti, biar nggak ingat siapa-apa ya. Ya sudah, saya hanya memastikan itu aja. Makanya tadi saya sampaikan bahwasanya kunjungan ini aja kunjungan pribadi sebagai undangan dari Kiai Imin maupun dari kami kan. Nggak ada kaitannya dengan goreng-goreng. Iya. Yo, Bang Santai People. Welcome back again bersama Nyonya dan Mamang Abu hadir tapi malah mukanya nggak mau in frame. Pakun lagi ritual nih sebelum duduk, muter-muter dua tapi mangkok. In here always in here. Jangan lupa buat yang belum subrek silakan dicengklung. Buat yang belum dapat notifikasi silakan dicengkling. Yo, yes. Santai People, Timnas Day. Hari ini Timnas Day ya. Sambil menunggu Timnas kita main nanti malam nih, sambil nunggu ini Mamang kasih update dulu nih. Masih soal persederuan Yai Mim dan Zuhara ya, yang semakin hari semakin alot. Dengar-dengar sih Sahara tidak tinggal dia memberikan perlawanan juga, melaporkan Yai Mim dan istrinya apa kalau nggak salah, atau Yai Mim doang gitu. Terus juga ada beberapa update yang wadididaw langsung aja meluncur. Nih yo, aku nggak expect permasalahan Yai Mim dan Zuhara ini sampai go internasional. Sampai ini ada nggak tahu bosnya, nggak tahu agen propertinya gitu yang menghubungi Yaimin untuk udah tinggal di Dubai aja gitu. Enak kok, tetangganya nggak begini, kalau masalah kita langsung bisa proses seperti ini. Karena Yaimin kemarin ini sempat diinfo kan, dihubungin oleh orang Malaysia gitu untuk tinggal di sana, terus di orang Australia untuk tinggal di sana gitu. Ini dari Dubai nggak mau kalah. Ceki. This message for Ya Imin. I hear that you want to go to Australia or Malaysia. Please come to Dubai. In UAE, if someone park in front of your property, you can easily just report them using the police app. Just go to the app, take a picture, and submit it through the application. After submitting the complaint, the traffic department will tow any vehicle block the emergency, private entrance, or the roadway. Plus, in UAE, you cannot take any photo or video for anyone without their permission. And don't ever think to post anything without a permission. If you do so, you will get a trouble, fine, or jail time. If you have a dispute with anyone, it could be your neighbor, business partner, or employee. It's very easy. You just go to the official government channel and open the case. Here, no need viral to get the justice. So, Ya Imin, if you come to Dubai, please let me know. It will be my honor to meet you personally. Terima kasih. Ini kan sebenarnya udah bisa ditangkap ya, bahwa ya balik lagi yang di awal Kang Deddy menduga ini ya ini bukan orang sembarangan gitu. Karena kan gini ya, permasalahan bertetangga yang viral itu nggak cuma sekarang kan, kemarin-kemarin juga udah ada gitu. Cuman sampai ke notis Malaysia untuk ya udah pindah sini aja, ke notis Australia ya udah pindah sini aja. Ini yang sekarang terbaru Dubai nih, Dubai udah pindah di sini aja. Di sini nggak ada tuh yang parkir sembarangan, di sini nggak ada yang sembarangan posting dan segala macam. Intinya di sini nggak akan ada Zuhara seperti kemarin gitu kan. Tapi banyak netizen yang menangkap ini sindiran keras. Ya, ada yang mengarah ke aparat setempat, ada yang mengarah ke pejabat setempat gitu. Tapi kalau update kasusnya jauh dari kata beres gitu. Kalau kemarin kita tahu Yai Mim dan tim melaporkan beberapa nama gitu ya, termasuk Bu Zuhara and the gang gitu. Nah kali ini Bu Zuhara nggak mau tinggal diem sepertinya. Ada serangan balik nih, meluncur. Nih di posting baru 2 jam yang lalu masih hangat nih tuh, masih hangat ya, dari Lambe Turah. Viral, Sahara datangi Polresta Malang, laporkan Yai Mim atas dugaan pilicihin ceki-ceki. Tuh. Cara
bisa dilihat ada Bapak Sofian juga. Agil ada nggak Agil? Agil sepertinya nunggu di mobil sepertinya ya. Tubuh itu Mbak Sahara Bu. Hari ini sesuai dengan apa yang saya sampaikan beberapa hari yang lalu, bahwa kami datang untuk melaporkan yang bersangkutan berkaitan dengan pelecehan seksual. Nanti alat bukti kami akan berikan ke penyidik manakala nanti sudah dipanggil. Ini kan saat ini kan kami hanya mengantarkan laporannya aja. Dan nanti biar penyidik nanti yang memberikan keterangan, karena itu punya penyidik. Laporan baru. Kan kalau kemarin kan laporan kami kan pencemaran nama baik dan fitnah. Nah, kami saat ini datang dengan laporan pelecehan seksual. Nanti kawan-kawan atau dari penyidik yang akan menyampaikan itu. Laporannya kami fokus kepada yang bersangkutan. Karena kami tidak mau melebar kemana-mana. Kami ingin masalah ini cepat clear, tidak mau melebar kemana-mana. Urusan prinsipal kami hanya dengan Pak Min. Jadi kami tidak mau melebar kemana-mana. Kalau yang aku tangkap ya Mang ya. Iya. Kayak nyindir ya ini ya. Yang lebar kemana-mana. Iya, jadi gitu. kayak yang lapornya banyak gitu. Sedangkan kalau Ibu Sahara gitu ya, ini melaporkannya ya Imin aja. Kita kan nggak mau lebar-lebar gitu kali ya. Loh, padahal kan menurutku point of view-nya ya memang satu lawan banyak nggak sih? Iya, di awal kan satu lawan banyak kan. Ini ya sendiri gitu, ngelawannya banyak kan gitu. Banyak kok beberapa VT yang mungkin kalau mau di play lagi bisa gitu. Iya. Jadi ya Imim yang aku tangkap di sini yang ngelaporin ya yang waktu kejadian itu berseteru dengan Yai gitu. Jadi bukan karena ngelebar, bukan ya, memang pada saat itu si A misalnya nempelengnya ya si A yang laporin. Pada saat itu si ini yang misalkan menghina ya si ini yang dilaporin gitu. Iya benar. Nah menarik kayak di sini kan laporan barunya pilih Cihin ya. Iya. Kalau menurut keterangan yang udah rilis di beberapa platform gitu kan, Mbak Sahara menjelaskan ada 4 pelicinan yang dilakukan. 1, 2, 3 itu verbal. Ada videonya atau enggak? Tapi kemungkinan tidak ada. Kalau ada pasti langsung ditunjukin kan. Iya semangat banget buat tunjukin kan. Iya pasti ada buktinya katanya kan. Nah yang 3 ini verbal. Menurutku kalau verbal tuh susah. Karena harus akan banyak ahli yang memproses gitu. Belum bener enggak niatnya nanti arahnya kemana, saksinya. Panjang. Iya. Kemungkinan ya akan jadi senjata utama itu yang video dengan narasi yang dibangun waktu ke Kang Deddy itu dia maksa nunjukin dan segala macem. Tapi nanti pihak kepolisian juga akan nge-cross check. Jadi menurutku ini potensi blundernya cukup lumayan besar kalau kita mengacu ke cerita Yaimim gitu ya, dan cerita Mbak Sahara. Karena apa? Karena begitu mana videonya ini, kenapa bisa ada di Mbak? Itu pertama jadi pertanyaan itu kan. Habis itu mungkin akan ada penyitaan untuk dilakukan digital forensik gitu. Karena kan pasti dalih, dikirimin, ya udah disita, di cross check digital forensik. Siapa sender video ini? Nah selain sendernya, nanti juga akan di cross check kemana aja aliran video ini nih. Apa stop di sini aja atau ada ngalir lagi gitu. Nah itu kemungkinan kalau mengacu ke cerita Yaimim dan siapa namanya? Sang istri gitu, adanya dugaan penyebaran. Nah nanti di tracking dari sini. Even yang nyebarinnya bukan di handphone ini nih, misalnya dari handphone ini ke handphone yang lain, handphone lain yang nyebarin itu ke tracking nih. Loh kok ada alur keluar nih videonya ke handphone siapa? Dilihat kan targetnya, email dan segala macam. Oke, mana handphonenya? Pas di track keluar ke gap, malah ngeblunder. Tolonglah ya, tapi ya nggak apa-apa ya, mereka mau menempuh jalur pilih Cihin ini ya sok wae, sok mangga gitu. Aku pun penasaran kan nanti kalau terus diproses nanti ada pembuktian nih. Penasaran memang juga mana cerita yang benar gitu, cerita dari Mbak Sahara atau cerita dari Yaimim, karena dua-duanya beda versi gitu. Yang satu dipaksa suruh ngeliat, yang satu saat benerin HP diketahui kalau ada perpindahan data gitu. Ya nanti tinggal dibuktikan di persidangan gitu ya. Dan sepertinya makin alot ya. Kita kasih next ya. Cus.
Nih ya, kalau kita ngobrol soal ngerembet kemana-mana, ini dari hitungan kasar netizen aja yang membuatkan timeline kompilasinya aja udah terhitung lebih dari satu gitu. Jadi bukan ngerembet kemana-mana, tapi ya memang banyak gitu yang melakukan gitu. Nih, ceki-ceki. Play. 1 Bagas, main anak Yono. Dia yang mukul saya. 2 Sahara masuk tanah saya sambil enggak. Sahara proses hukum. Apa lagi? Ramen siapa? Ramen Rini Mustafa. Oh, namanya Ramen Rini Mustafa. Ramen alias Rini Mustafa. Berikutnya ini jelas-jelas meludahi saya. Saya sakit hati saya. Adalah baju merah tuh Tio. Dia itu nyemprot ini, apa nyemprot ini enggak? Nyemprot cairan ke wajah saya dan istri saya. Dan itu menghina saya habis-habisan. Pokoknya tolong itu proses hukum. Kalau memang ada hubungan, Bung Fakhrudin, salaman sekali lagi untuk Tio ya. Tio saman proses. Pokoknya sing gandeng Tio ini saumbruk. Tapi sing pertama saman proses, Tio saman kasih pasal yang seberat-beratnya. Itu bukan ngeremet kemana-mana, ya memang beliau-beliau yang disebutkan tadi ada di TKP dan berkonflik langsung gitu. Iya benar. Bahkan ada beberapa yang udah ada kontak fisik gitu. Iya sebenarnya omongan pengacaranya Bu Sahara tadi itu sebenarnya ini kan sebenarnya kayak cocok buat diucapkan ke Ibu Saharanya sendiri nggak sih gitu, karena kan awalnya kan katanya ini permasalahan antara lahan Yaimin sama Ibu Sahara gitu kan ya, terus ngapain ngajak-ngajak, kalau mau dibilang melebar-lebar ya ngapain ngajak yang lain gitu kan, ini permasalahan antara mereka berdua gitu. Betul. Jadi yang merasa lo kok ke gua, nah protesnya sama Ibu Su gitu. Kenapa waktu itu ngajak-ngajak saya gitu. Iya. Nanti dibalikin lagi sama Bu Saharanya. Ya Bapak kenapa mau gitu? Kenapa Bapak mau? Saya kan belain kamu, Dek. Tolonglah. Tapi ngeremet kemana-mana sampai Pak RT, Pak RW. Terus ada, banyak banget. 9, 5, banyak lah. Nih kita lihat deh meluncur. Ninyo dari Agustian Siagian langsung akun TikTok ketua dari tim kuasa hukumnya Yaimim ya, Bang Agustian Siagian Ciki-Ciki. Play. Bang bisa disampaikan untuk pemeriksaan hari ini? Jadi pemeriksaan hari ini kita hadir mendampingi Pak Yaimin dalam kapasitasnya selaku pelapor atas pengaduan yang sudah kita masukkan beberapa hari lalu terhadap pemilik akun TikTok Sahara Vibes. Sudah selesai nih pemeriksaannya? Untuk Pak Yai sudah, sekalian hari ini langsung saksi istrinya. Bang tadi disampaikan ada 2 laporan tambahan, itu terkait apa Bang? Bisa lebih detail? 2 laporan tambahan, mungkin senior saya. Iya, terkait 2 laporan tambahan. Yang pertama yang nama-namanya sudah kita sebutkan kemarin, kita masukin laporan. Yang kedua ada tambahan laporan terpisah terkait penistaan terhadap simbol-simbol keagamaan yang sajadah dibakar dan lain-lain, itu laporan juga kita masukkan hari ini. Jadi ada 2 laporan yang kita laporkan. Siapa yang dilaporkan? Nama-namanya disebutkan siapa Bang? Kemarin sudah kita sebutkan dalam konferensi pers. Ada berapa orang Bang? Ada sekitar 5 ya. Ada sekitar 5 orang, tambah untuk laporan sajadah ini ada 2 orang. Itu termasuk Bu Sahara dan suaminya ya? Iya. Pak RT dan Pak RW juga. Iya. Persekusi. Iya. Apa itu bentuknya Bang? Nanti dijelaskan. Yang jelas sudah masuk semua, saksi sudah kita siapkan, itu nanti semua dijelaskan. Bang tadi dalam proses pemeriksaannya ada kendala begitu atau alat bukti yang masih diminta oleh penyidik bagaimana? Lancar, sangat-sangat lancar. Alat bukti apa yang dibawa dari? Jadi yang alat bukti yang kita hadirkan itu konten yang diposting oleh Sahara Vibes itu. Konten-konten yang berisi ujaran kebencian, fitnah, dan lain sebagainya. Kurang lebih ada berapa? Ada banyak 40 video sekian bukti. Salah satu yang fitnah apa? Yang menuduh Kiai cabul, terus menghasut mahasiswanya seolah-olah demo ke Sahara dan ke kediaman Sahara itu. Kami setelah proses ini apa harapannya dari kuasa hukum dan Yaimin? Ya kita berharap penyidikan ini bisa berjalan lebih cepat agar perkara ini menjadi terang ya. Dan terhadap Sahara selaku terlapor bisa segera diproses. Tunggu dulu sebelum dipotong.
Berarti kemarin teh ngegali kuburannya sendiri nggak sih si Mbak S itu? Karena banyak materi dari postingannya Mbak S gitu yang akhirnya dikonter oleh postingan dari istrinya Yaimim gitu kan. Nah sekarang postingan dari Mbak S gitu dijadikan barang bukti. Nih loh pencemaran, fitnah dan segala macam. Ini video dari point of view lainnya. Monggo nilai sendiri. Bener nggak dari postingan sebelumnya mengarahkan A, B, C, D. Kalau ngeliat postingan point of view lainnya seperti ini gitu. Nih bener nggak gitu. Terus mana ke capture orang-orangnya ya enggak. Ada Bapak A, B, C, D, E, F, G, H. Jadi buat bapak-bapak yang keseret, tetangga-tetangganya kayak macam Pak RT dan segala macam. Kalau dari aku mah ya jangan nyalain Yaimim gitu. Ya salahin lah si Mbak ini. Kenapa sih lo posting gitu kan record gitu ya. Siapa Iro ngegali ini mah ngegali lobang sendiri. Tolong lah lanjut lagi. Lanjut. Ada berapa pertanyaan tadi? Kurang lebih ada hampir 30 pertanyaan. Nanti kalau artinya kan dari pihak sebelah kan sebenarnya juga mencabut laporan jika memang ada konsekuensi damai. Nah kalau dari sini seperti apa? Kita sampai hari ini tidak ada berpikir mencabut laporan. Jadi kita sudah gigi satu ya maju terus. Karena selain pertanggungjawaban kepada klien, kita ada pertanggungjawaban kepada masyarakat. Bang, 40 alat bukti itu apakah juga termasuk untuk laporan tambahan itu? Beda. Kalau untuk Ibu Ros tadi berapa pertanyaan? Ini masih berjalan. Selesai. Tapi kalau Yai sudah selesai ya? Untuk Yai sudah. Jam berapa selesai? Tadi sekitar 2 jam lalu. Untuk laporan tambahan itu pasal? Untuk laporan tambahan ya berkaitan dengan yang ini Bang, penistaan agama berdiri sendiri pasal 6A itu. Terus yang terkait dengan persekusi ada beberapa pasal Bang. 167 dan lain sebagainya itu. Terus ada juga kita di situ kaitkan karena pelakunya lebih dari satu, ada pasal 55. Berarti totalnya 7 orang ya? Lebih bisa nanti berkembang itu. Jadi kita pasrahkan, kita percaya kepada teman-teman penyidik lah. Canggih sih ini. Dipecah pelaporannya. Pencemaran dan berita bohong atau fitnahnya sendiri, persekusi sendiri, terus penistaan simbol agama tersendiri gitu, dipecah gitu, biar dugaanku sih menghindari potensi restoratif atau potensi damainya ya gitu. Kalau mungkin yang pencemaran bisa dilakukan secara damai gitu, dengan klarifikasi bahwa ya saya memposting berita penggiringan bohong dan segala macam, minta maaf. Tapi yang ini masih tetap lanjut nih, karena tadi kan ada laporan tersendiri gitu kan. Yang persekusi nanti beda lagi. Nah, yang penistaan simbolnya itu yang masalah sajadah kan. Setidaknya minimal Pak S dan Pak RT harus klarifikasi nih. Iya, dipanggil sebagai saksi. Karena kan dari cuplikan live ini jelas-jelas kan beliau mengetahui proses terjadinya pembakaran dan alasannya gitu. Setidaknya dipanggil loh klarifikasi kenapa dibakar gitu kan. Sajadah. Untuk yang bakar sajadah itu guys, di tengah malam dari pengurus RT itu menemukan suatu kejanggalan. Jadi di lahan yang kosong di atas itu yang banyak semak-semaknya, ada kasur, ada bantal, ada guling, ada sejadah. Tapi sejadahnya itu nggak ngadep kiblat guys, ngadep ke utara sama selatan. Dan ada daleman wanita BH termasuk itu. Intinya kita kan juga curiga guys, takut ada apa-apa. Jadi dari pengurus RW langsung menindaklanjuti ke lokasi karena tidak ada yang merasa yang punya. Akhirnya ketimbang terjadi sesuatu itu diputuskan untuk dibakar guys. Itu guys. Logikanya tengah malam di sawah di tengah sawah dan hutan itu banyak pohon-pohon besar, ngapain guys begitu. Pada salvo kok kalem ngomongnya. Nanti minimal suruh klarifikasi apa urgensinya kok sampai dibakar gitu
Ya karena kekhawatiran, memang kekhawatiran seperti apa sih yang dikhawatirkan kalau misalkan tengah malam ada sejadah punya orang di tengah sawah gitu. Iya. Memangnya apa? Sudah pernah adakah terjadinya kasus kayak gini gitu, terus dia. tiba-tiba sawahnya guling apa kayak gimana gitu. Iya, apa akibat yang dirasakan memangnya gitu ya. Sudah di cross check ke semua warga, apakah tidak ada yang mengakui gitu kan. Sudah ditanyain ke semua warga, pasti akan ditanya prosedurnya dan alasan kenapa kok sampai mengambil pilihan untuk dibakar barang milik orang lain gitu, dengan tuduhan yang belum bisa dibuktikan gitu, hanya kekhawatiran, curiga daripada itu. Setidaknya dipanggil untuk clarification gitu ya. Beberapa nama dari pengurus RT, pengurus RW gitu, Pak S minimal itu kan, karena kan di video barusan terlihat jelas beliau mengetahui gitu kan kronologi sampai terjadinya pendurukan itu gitu. Tolonglah lanjut lagi. Lanjut. Ninyo, ini juga ada salah satu kritikan untuk Pemkot setempat ya, yang nggak tahu kita sebenarnya, belum bisa dikonfirmasi udah hadir atau belum. Cuma sejauh ini DVD yang beredar di FYP, Mamang khususnya belum melihat udah ada hadir gitu. Selain yang kemarin-kemarin yang katanya mau mediasi gitu. Tapi kalau ternyata udah ada kok Mang, cuman kalau FYP ya mohon maaf gitu. Nah ini kritikan dari salah satu konten kreator TikTok, Mas Danang Sunardono gitu, yang ya mengkritik Pemkot setempat nih. Ceki. Play. Seharusnya pemerintah Kota Malang itu melalui Pak Wali Kota hadir di tengah-tengah warga yang sedang mempunyai kasus, seperti halnya kasusnya Yaimim, dosen UIN Kota Malang. Ini malah yang hadir Gubernur Jawa Barat KDM dan Pak Armuji, Wakil Wali Kota Surabaya. Bahkan Gubernur Jawa Timur pun tidak hadir. Justru ini suatu hal yang sangat disayangkan ya, memprihatinkan sekali. Masyarakat bisa menilai siapa pemimpinnya. Jadi saya berharap Pak Wali Kota, Bu Gubernur Jawa Timur, Bu Kofifa, Pak Wahyu Hidayat, Wali Kota Malang, hadirlah di setiap persoalan di tengah-tengah warga. Karena mereka lah yang memilih kalian untuk bisa menjadi pemimpin. Semoga ini bisa menjadi catatan dan tentu bermanfaat. Terima kasih. Yo kan, ini yang jadi alasan teman-teman netizen tetap setia ngawal itu, karena ngelihat ini gimana sih? Ya oke lah, mungkin tingkatan gubernur terlalu jauh gitu. Karena kan nanti harusnya eskalasi, misalkan wali kota udah turun dan gak beres juga, baru tuh ke atasnya lagi tuh gitu ya. Kalau KDM kan poin plus aja memang selalu turun gitu. Nah ini wali kota ini dipertanyakan oleh teman-teman netizen gitu, kemana sih? Ditambah kan kemarin adanya dugaan bahwa Bapak S itu salah satu tim ses Pak Wali Kota tuh, dugaannya tuh. Apakah karena alasan itu jadi tidak turun atau seperti apa, kan itu jadi pertanyaan di netizen gitu. Makanya idealnya turun, setidaknya ngeberesin, ngademin dulu yuyu rukun dan segala macam. Ya walaupun kalau sekarang udah agak telat ya, harusnya dari kemarin-kemarin, tapi setidaknya hadir dulu, turun dulu gitu, tahu dulu gitu. Ini warganya lo lagi ada masalah lo gitu. Next lagi yuk. Ninyo, ini dari Malang Raya Media ya. Di sini ada caption, Yaimim siap pindah rumah beli lahan sebesar atau seharga 8,5 miliar, dirikan tempat kajian KYM dan KDM. Ceki. Play. Ini apa tetap mau rencana pindah ya? Ya pindah rumah. Pindah rumah ya? Kenapa tetap begitu Pak ya? Loh, ya memang pindah, kan diusir. Oh gitu. Jadi saya mau pindah ke Brojan Cafe, tapi masih kan belum, saya kan baru nyewa, teman saya baru nyewa, belum beli. Nanti setelah saya beli tanah itu, saya bikin rumah kecil aja, 1 kamar yang harus saya pindah. Tapi setelah rumah ini Pak laku ya? Enggak. Oh, enggak. Kalau saya sudah bisa beli tanah itu dan sudah bikin rumah, saya pindah. Rumah saya tinggal. Jadi di persoalan apa juga melaporkan RT dan warga yang menjadi inisiator penolakan ya? Menanyakan pada saya belum saya. Oh gitu. Jadi untuk persiapan beli rumah tanah itu kapan nanti? Yang baru di. Apa yang dipersiapkan? Enggak, maksudnya sudah dibeli rumahnya tanahnya itu? Belum, masih mintanya kan berapa gitu kan. Saya harus ngumpulin uang dulu.
Saya kan bukan siapa-siapa, dan itu harganya 88,5 M tanahnya Cakara itu loh, Grojan Cafe. Oh, nanti rencana mau dibangun terus ditempati Ya, gitu tak ya? bangun rumah kecil, 1 kamar untuk tidur saya. Kafenya jalan, bengkelnya jalan, lembaga dan berbagai, ada nanti tambah 1, yaitu kajian tasawuf Islam, kajian filsafat Islam dan tasawuf bersama KYM dan KDM. KYM itu Kakung Yaimim, KDM itu Kang Deddy Mulyadi. Oh, gitu. Kajian filsafat Islam dan tasawuf. Oh, gitu. Atau filsafat dan tasawuf itu aja. Oke. Tapi yang aku tangkap di sini ya, punten ya kalau salah ya. Yaimim segitu respectnya sama Kang Deddy, mungkin pejabat pertama kali ya yang merespon ada apa sih, walaupun secara region berbeda gitu, setidaknya diberikan ruang untuk sok menjelaskan gitu ada apa, terus sampai bela-belain kemarin datang gitu kan. Dengan apa namanya, upaya untuk mendamaikan gitu, tapi kan tetap lanjut, ya udah datangnya sebagai kunjungan balasan gitu. Soalnya sampai mau dibikin kasih nama juga KDM untuk tempat dia ya. Kita kasih nextnya sekarang. Terus Ninyo, seolah nggak mau lupa, teman-teman netizen banyak yang ngeposting ya, mungkin jaga-jaga takutnya video aslinya di take down atau seperti apa. Ini salah satu momen saat kejadian Ibu Sahara gitu kan, yang kayak minta Yaimim membongkar paving blok kalau nggak salah ya, pemberian Ibu Sahara. Nah di sini netizen memperhatikan kata-kata yang dilontarkan dan gestur-gesturnya mungkin yang itu menjadi penyebab netizen tidak jadi ngedukung gitu, karena terlepas nanti permasalahannya yang benar siapa yang salah siapa, cuma momen kok begitu sama orang yang lebih tua. Nah itu ceki play moments kejadian pada waktu itu. King of Suhara vs Yaimim. Coba dengarkan. Suara King of Suhara menggelegar, membongkar paving, pemberian Sahara. Mantap. Bongkar. Kasihan. Kupu-kupu rokok surya, mental cupu kok banyak gaya. Joget dulu dong. Lepas paving. Bikin alasan kamu. Pak, dia ditudung perkosa itu. Ditudung perkosa istrinya kapan? Lepas dulu pavingnya. Ini paving aku. Ini syuting. Kasih dulu itu. Iya, taruh aja dulu ke sana langsung. Ambilkan. Aku. Lepasin semua pavingnya ya. Kasihan. Ini aku mindah paving apa di target 100 juta? Pindah. Urusanku dulu dong. Nanti urusan Pak Mim nanti. Orangnya kan nggak ada di sini kan. Pak Mim, target apa nih? Ayo, buktinya ada nih soalnya. Maksud saya, aku bayar dulu targetan itu apa paving dulu? Urusannya sama Mim. Loh, satu-satu urusannya paving dulu dong. Paving dulu, iya. Paving dulu ya. Iya. Tenang Mbak, paving dulu ya. Oke. Satu nggak mungkin Mbak. Tolong kasih waktu saya. Ngapain dikasih waktu, kamu ya gak ngasih waktu? Waktu untuk aku tenang. Aku buat kau nggak tenang juga. Iya. Itu celetukan gestur yang diberikan itu yang menurut netizen gemes, kayaknya lu nggak perlu deh ngenye-ngenye gitu kan, soalnya dari posisi Yaimim udah tidak ada perlawanan yang bagaimana gitu, nyantai aja gitu ngomong, nggak perlu ngenye-ngenye gitu. So mau gimana kan ya lebih tua juga gitu, masalah bener salah kan belum pembuktian gitu, belum masuk ke proses pembuktian di hukum gitu kan. Terus juga tadi udah posisi kayak gitu, istilahnya kan kayak udah diejek-ejek lah gitu sama Ibu Suhara, tapi ya Yaimimnya masih kayak ada bercandanya, biar untuk nurunin tensi gitu. Sama kalau nggak ada tukangnya ya udah gitu, nunggu tukangnya aja gitu. Urgensinya dibongkar hari ini juga tuh apa, dugaanku ya urgensinya hanya sebatas dendam gitu. Bukan yang ya gue mau make di sono bener-bener butuh gitu kan, nggak kayak gitu kan. Jadi terlalu tolonglah. Ada beberapa komenan netizen itu yang kayak bilang nih Mbak Suhara cocoknya lawan Mbak Dewi Persik gitu ya. Biar sama-sama digas gitu ya. Tolonglah. Next lagi yuk.
Ini yo, Ya. akhirnya Kang Deddy rilis yang part 2-nya. Aku gak sabar karena aku pengen lihat secara jelas momen jalan saat bertemu Mbak Sahara gitu, terutama momen Pak RW yang sampai beberapa kali klarifikasi Iya. gitu. Nah, saatnya kita bedah nih, ceki-ceki. Play. Tinggal deket sini, Pak. Alhamdulillah. Mampir Pak ke bakso Aceh ini. Iya, nanti kita mampir. Ya, yang punyanya orangnya itu. Pak KDM, mohon maaf Ya, saya hanya aja. Di sini jenengan secara pribadi nggih? Iya. Ya, jadi secara pribadi, biar tidak ada nanti, biar tidak ingat siapa-apa ya. Ya sudah. Saya hanya memastikan itu Iya. aja. Karena memenuhi aja. Betul. Memenuhi Pak KDM ke sini ke rumah, ya kan dia orang berkunjung ke saya berkunjung balik. Panjang sana. Lah iya, secara pribadi kan. Pribadi. Gak ada kaitan apapun. Biar tidak ada menggorengnya. Ini Pak Yai nemuin ke rumah saya, Siap. saya nemuin ke Saya rumah pun Pak juga Yai. nemuin Iya, jenengan. kan Pak RW nemuin rumah Saya juga saya, mengajak jenengan. Mbak Sarah ketemu rumah saya balik kunjungin. Siap. Habis itu pulang, karena besok kerja lagi. Terima kasih ya, Pak. Harusnya di sini sekali nanya, udah Iya, clear ya? iya. Clear, oke siap. Nah, balik lagi aku sangat-sangat amat penasaran dan banyak analisa-analisa dugaan-dugaan. Jadi setelah aku cross-check, kalau kita menduga Pak RW ini salah satu tim sesnya Pak Wali gitu ya, Wali gitu kan. Aku ngecek Pak Wali itu dari Gerindra juga gitu. Kang Deddy Gerindra juga kan. Makanya sebagai apa nih, sebagai pribadi kan ya, bukan sebagai perwakilan partai kan. Soalnya takutnya dilaporin ke Pak Wowo, ditegor gitu. Sama kan harusnya kan sama-sama satu partai, bukannya standby nggak sih Pak Walinya gitu. Malah Caji yang notabene-nya dari Partai Merah dari Surabaya ngawal Kang Deddy loh, nyiapin waktu loh, sengaja loh. Ini yang jadi pertanyaan, makanya dugaanku kenapa Pak Ewer berkali-kali nanyain ini pribadi kan ya, bukan sebagai bukan. Tolonglah. Lanjut lagi. Lanjut. Oh ya, warga sudah menunggu siapa? Ini nunggu jenengan. Enggak, aku kan cuma berkunjung Kang aja. Deddy. Tuan rumah yang baik harus pengen kenal sama Kang Deddy ya. Iya, saya kan cuma berkunjung aja ke sini rumahnya Mbak Sarah. Mas. Nah, ini juga jadi pertanyaan kenapa Ibu Sahara dan Pak S tidak standby di rumahnya aja gitu kan. Sebenarnya kan Kang Deddy jadi bisa membedah yang mana sih yang diributkan gitu. Tapi standby-nya di musola bareng sama warga gitu. Tapi ya karena KDM di sini tujuannya untuk kunjungan balik gitu, bukan untuk mediasi, jadi kayak ya udahlah gitu. Cuman jadi netizen aja jadi kayak ya padahal pengen lihat tuh rumahnya dari point of view Kang Deddy, karena dari kamera Kang Deddy nggak ada potong-potong kan, siarin aja nih gitu. Ya sudah, yang penting nyampe sini saya sudah memenuhi janji untuk nyampe ke sini, Pak RW. Siap. Saya sudah memenuhi janji untuk nyampe sini, sudah. Tugas saya sudah selesai. Makanya tadi saya sampaikan bahwasanya kunjungan ini aja kunjungan pribadi, sebagai undangan dari Kiai Min maupun dari kami kan pribadi. Nggak ada kaitannya dengan goreng-goreng. Iya. Mbak Sarahnya mana Mbak Sarah? Ternyata lebih enak ya ngeliat dari VT-nya Kang Deddy ya. Jelas Caji negor, udah nggak usah goreng-goreng. Iya. Udah dibilang pribadi mau harus berapa kali nekenin sih biar percaya gitu. Tolonglah. Nih yang jadi sorotan netizen juga di sini ekspresi Ibu Sahara yang kalau kata netizen dibilangnya panik dan segala macam gitu. Enggak lah, harus positive thinking kita mah ya. Saat salam-salaman nih. Makasih, sehat semuanya. Iya. Ini Pak RT nih. Sehat berkah. Pak Sopyan. Iya. Mbak, sehat ya. Ibu Sahara. Sukses, bahagia, makin maju usahanya. Semua kamu. Oh, Ibu ahli warisna. Berarti ini brand. Bu Mina Pak Yai. Di Payunan. Oh, Ibu nu gaduna. Urang mana? Bapak sampai ibu teh orang Majalengka. Terus? Nya nu meser ibu Abdi. Ibu. Ibu putrana, ahli warisna.
Ibu nate saha? Nya Bu Elo eta. Bu Elo teh urang Majalengka. Ya Allah. Lah teu jauh atuh ieu teh. Oh Bu Elo teh urang tanah nu kosong teh, nu kagungan Bu Elo almarhum. Almarhum. Urang Majalengka. Tirah urang ke Majalengka ka dieuna. Tos lami Pak. Di tahun 70 hiji. 70 hiji tos jadi urang dieu. Gaduh putra. Ibu sarang aya opat Pak. Opat. Jadi ibu ahli warisna opatan. Oh, bu kurang Majalengka nu bogana. Tapi eta ngomong Sundana bisa kene. Makanya saya sarankan segera mengurus legalitas masalah tanah. Biar tidak terjadi masalah. Pak RT, sabar lagi ngobrol, nggak usah nyelak-nyelak Pak RT, ntar diselak juga kok aing sih ya. Yaudah lah nyoh, mungkin segini dulu aja. Besok ada update apa sambil kita gas besok nih. Nggak sabar kita nunggu timnas main. Semoga menang ya Santuy People. Jalur langit jangan lupa. Sekarang kita meluncur ke Thanks to Super Thanks. Luncur. Cus. Yo, yes. Super Thanks dari video kemarin ada 3. Yang pertama kita buka dari Kakak Saninata, Ibu Komandan. Kalau saya jadi Yaimim, saya juga nggak mau damai. Secara sudah dihina habis-habisan dari pihak lawan. Lanjutkan saja Yaimim. Suka deh kalau KDM ketemu Yaimim, kocak bener dah. Netizen Indonesia emang super duper hebat ya, intelijen semuanya asli. Nextnya dari Naila, dari Yaimim dan Bu Rosidah, kita sama-sama belajar don't judge a book by its cover ya. Jangan pernah meremehkan orang yang terlihat diam dan lemah. Jika sudah terlanjur tersakiti, dia akan menunjukkan taringnya dan mengejarmu sampai ke ujung dunia sekalipun. Lasnya Laraudi. Yes. Hore, akhirnya Uling. Akhirnya saya bisa kasih super thanks buat Nyomang Lopepul, pokoknya nama Lopepul balik gitu ya. Habis si Matre bangun. Terima kasih kepada para Sultan Santuy yang sudah memberikan super thanks pada kita dan juga memberikan ruang kepada Santuy People yang lain untuk berkomen-komen, bertisam-tisam, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di komen seperti biasanya dan Mamang Abu nggak mau in frame, bakun bangun minta super thanks. Timnas harus menang malam ini ya. Dulu tapi Bangkok. Cabut dulu dan ciao.